마약 스캔들에 휘말렸는데 복귀 되겠어요? 안 되지. 비서를 채용을 해주겠다. 게다가 또 저랑 얘기하시면 됩니다. 왜? 내가 걱정이 돼서? 우리 Cerita dimulai dengan menampilkan seorang aktris cantik bernama Oh Yun Soo. Oh Yun Soo bisa dibilang adalah artis wanita paling sial. Selama 2 tahun penuh, gadis ini sama sekali tidak mendapat tawaran akting film. Pada akhirnya, demi mendapatkan peran akting lagi, dia bahkan rela magang di firma hukum. Hari itu, para manajer sedang rapat membahas kondisi menyedihkan Yun Soo. Sementara Yun Soo duduk di luar, ia tiba-tiba mengambil segenggam penuh pil putih, siap untuk menelannya. Manajernya langsung berlari dan menubruknya hingga pil-pil itu jatuh berserakan ke lantai, mengira Yun Soo ingin bundir. Ternyata Yun Soo hanya ingin makan vitamin. Yun Soo pun melihat naskah di tangan manajernya. Dengan berat hati, manajernya berkata bahwa itu naskah untuk artis lain. Kekecewaan Yun Soo terlihat jelas. Tapi saat manajernya lengah, ia langsung merebut naskah itu dan lari ke kamar mandi, mengunci diri di dalam. Meski manajernya mengetuk pintu berkali-kali, Yun Soo tak bisa mengendalikan diri. Ia tenggelam dalam fantasi memerankan tokoh utama di naskah itu. Karena sudah lama tak berakting, Yun Soo yang kecanduan jadi bintang sangat bersemangat. Lama-kelamaan, dia merasa naskah itu seperti diciptakan khusus untuk dirinya. Maka ia dengan tebal muka memohon pada manajernya agar membantunya bicara pada penulis naskah. Manajernya tak bisa menolak, akhirnya mengantarkan Yun Soo bertemu penulis naskah. Namun, penulis naskah menolak mentah-mentah. Selain Yun Soo tersandung skandal dan hampir 2 tahun tak tampil, aktingnya pun tak begitu bagus, sehingga penulis naskah tak mau ambil risiko. Melihat itu, Yun Soo langsung menangis, merajuk, dan memaksa penulis naskah memberinya kesempatan. Akhirnya, penulis naskah memberi syarat. Yun Soo harus magang dulu di firma hukum untuk merasakan jadi karakter utama wanita seorang pengacara. Baru akan dipertimbangkan lagi. Namun, Yun Soo menolak untuk menurunkan gengsi. Presiden agensi yang tak tahan melihat sikap Yun Soo pun menggunakan strategi memancing emosi. Dan benar saja, Yun Soo terpancing dan setuju, meski terpaksa, untuk jadi sekretaris magang di firma hukum. Untungnya, sepupu presiden agensi adalah kepala firma hukum itu, dan juga fans Yun Soo. Dengan cepat, dia mencarikan pengacara untuk Yun Soo, yaitu Kwon Jung Rok, pria tampan dengan kaki jenjang, dan tak pernah kalah dalam kasus. Awalnya Jung Rok menolak, tapi karena dijanjikan bonus dan alasan kemanusiaan oleh kepala firma, ia tak punya pilihan selain menerima. Awalnya, ia berniat membiarkan Yun Soo seperti orang biasa saja selama 3 bulan magang. Tapi siapa sangka, di hari pertama kerja, Yun Soo sudah banyak ulah. Pertama, ia datang memakai baju seperti mau ke pesta pernikahan. Lalu, demi menunjukkan dirinya terkenal, ia menggoda Jung Rok secara berlebihan. Jung Rok yang tak tahan akhirnya menyuruh Yun Soo untuk membantu mengangkat telepon. Tapi Yun Soo yang baru pertama kali kerja seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ketika telepon masuk, ia malah menarik-narik kabel telepon, bilang kabelnya kurang panjang. Jung Rok pun terpaksa turun tangan sendiri. Setelah setengah hari mengamati, Jung Rok menyadari Yun Soo sama sekali tak punya bakat jadi sekretaris. Tak menambah masalah saja sudah bagus. Namun, ia sama sekali tak menyangka Yun Soo benar-benar pembawa masalah. Bahkan saat makan siang pun, ia harus ditemani Jung Rok. Sayangnya, Jung Rok harus menemui klien, jadi ia menolak Yun Soo. Terpaksa, Yun Soo hanya bisa membuat teh di kantor. Tapi baru saja menyeduh teh, tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar pintu. Yun Soo langsung waspada, perlahan keluar, dan benar saja, ada pria asing datang. Pria itu langsung mendekat ke arah Yun Soo, membuatnya ketakutan dan mundur. Untungnya orang-orang firma hukum segera kembali dan Yun Soo baru sadar. Pria mencurigakan itu ternyata adalah salah satu partner firma. Seorang pengacara wanita pun menegur Yun Soo. Kalau mau magang dengan serius harus menunjukkan kemampuan, bukan hanya pura-pura sibuk. Yun Soo yang paling tak suka diremehkan pun bersumpah akan melakukan yang terbaik. Tapi setelah membereskan meja kerja Jung Rok, ia bukannya dipuji, malah dimarahi.
karena mengubah-ubah dokumen penting hingga hilang. Niat baiknya justru jadi bencana. Yunshu pun berdebat dengan Jungrok. Tiba-tiba muncul pikiran aneh di benak Yunshu. Jangan-jangan Jungrok itu gay? Ia pun tak tahan bertanya. Jungrok langsung mendekat dan berkata, "Maaf, aku benar-benar sangat lurus, aku hanya tidak tertarik padamu." Setelah mendengar itu, Yunshu hampir pingsan karena kesal, lalu pergi dengan marah. Tak lama pengacara Choi masuk ke ruangan. Jungrok baru tahu kalau dokumen yang hilang ternyata diambil tanpa izin oleh Choi. Ia pun sadar telah salah menuduh Yunshu. Dengan pertimbangan sebagai laki-laki, ia memutuskan untuk meminta maaf. Awalnya ia kira Yunshu akan memaafkan, tapi ternyata Yunshu malah terus mempersoalkannya, membuat kesalahan Jungrok terhadap Yunshu semakin besar. Malamnya, firma hukum mengadakan pesta penyambutan untuk Yunshu, tapi Jungrok beralasan ada klien dan menolak datang. Namun karena kepala firma membujuk dengan sedih, Jungrok akhirnya datang setelah bertemu klien dan mendapati Yunshu sudah mabuk berat, memaksa Jungrok bicara jujur. Padahal sebelumnya Yunshu berjanji pada manajernya tidak akan minum. Tapi begitu ada kesempatan, ia langsung minum dan mengeluhkan perilaku tidak manusiawi Jungrok di depan umum. Kini setelah bertemu langsung, Yunshu malah berusaha memeluk Jungrok, yang dengan refleks menghindar membuat Yunshu menabrak troli kebersihan dan jatuh terjerembab. Keesokan harinya, Yunshu merasa sangat malu dan murung. Saat Jungrok tiba di kantor, semua rekan kerja menegur dirinya karena gerakan mundur kemarin dianggap menyakitkan hati Yunshu. Semakin banyak yang bicara, yang awalnya tak masuk akal pun jadi terasa benar. Jungrok mulai meragukan dirinya, dan tanpa sadar memperhatikan Yunshu. Ia pikir Yunshu yang pendendam pasti akan merencanakan balas dendam sempurna. Namun ternyata, Yunshu malah tampil rapi dan bekerja teratur, membuat Jungrok tak bisa menemukan kesalahan apapun. Namun semakin Yunshu tenang, Jungrok semakin merasa gelisah. Ia pun mengajak Yunshu makan bersama. Yunshu sangat senang, tapi baru saja mencicipi makanan di mobil manajer. Jadi ia pura-pura bilang sedang diet. Yunshu lalu pergi ke pantry untuk membuatkan kopi untuk Jungrok. Namun di depan pintu ia mendengar rekan-rekan menggosipkan skandal dirinya. Meski sudah sering menjadi sasaran fitnah, Yunshu tetap belum terbiasa. Tapi ia harus pura-pura tak peduli. Saat ia memaksa tersenyum, Jungrok lewat dan melihatnya. Bahkan Jungrok pun baru sadar ia mulai memperhatikan Yunshu. Keesokan paginya, saat hendak berangkat kerja, Yunshu tiba-tiba dihadang oleh seorang pria tua yang galak. Saat Yunshu kebingungan, Jungrok tiba-tiba muncul dan membantu menyelesaikan masalah ketika Yunshu hampir saja dijebak penipu kecelakaan. Untuk berterima kasih, Yunshu mentraktir Jungrok makan dan mereka pun berdamai. Setelah sedikit minum, Yunshu hampir terjatuh lagi. Tapi kali ini Jungrok tidak menghindar, malah langsung menangkapnya. Yunshu sangat terkejut dan senang. Namun saat ke kantor keesokan harinya, Jungrok kembali bersikap dingin seperti biasa. Dan karena ia sudah resmi menerima Yunshu sebagai sekretaris, pekerjaan Yunshu bertambah banyak. Ketika tak ada pekerjaan, Yunshu merasa tak dianggap. Tapi ketika pekerjaan menumpuk, ia malah mengeluh terus. Saat sedang mengeluh mimpinya menjadi pemeran utama sudah jauh sekali, Jungrok memberinya kesempatan untuk menemui seorang senior bersama. Karena identitas Yunshu yang khusus, Jungrok membungkusnya rapat-rapat agar tidak ketahuan. Yunshu yang suka tampil kecewa, tapi Jungrok berbohong bahwa senior itu adalah fans beratnya. Jadi harus hati-hati. Mood Yunshu seketika membaik. Benar saja saat bertemu, senior itu terus saja melirik Yunshu, bahkan memintanya membuka masker. Terpaksa, Jungrok menjelek-jelekan Yunshu di depan senior agar tidak dicurigai. Namun saat Yunshu ke toilet, ia malah bertemu senior itu yang bertingkah cabul dan mengganggu. Saat Yunshu mulai kewalahan, Jungrok muncul dan melindungi Yunshu. Yunshu yang curiga akhirnya menuntut penjelasan dari Jungrok, dan Jungrok pun mengaku bahwa ia berbohong. Sebenarnya senior itu terkenal licik di dunia hukum, dan Yunshu diminta untuk mengalihkan perhatian. Ia khawatir kalau diberitahu sebelumnya, Yunshu yang aktingnya buruk akan merusak rencana. Yunshu pun tersinggung karena merasa diragukan aktingnya. Untuk menenangkannya, Jungrok memberinya setengah hari cuti.
Kebetulan, Yunshu ingin melihat persidangan secara langsung dan meminta pengacara Choi membawanya masuk. Tak disangka, ia melihat seorang gadis berani berbohong di depan hakim tanpa rasa bersalah. Membuat Yunshu terkejut. Tapi ia belum tahu. Beberapa hari kemudian, gadis itu akan kembali mengubah pandangannya. Hari itu, Jungrok menerima gadis itu sebagai klien. Gadis itu tetap tidak kooperatif dan sering berbohong, membuat Yunshu kesal dan langsung berdebat dengannya. Namun, Jungrok membela gadis itu dan menyuruh Yunshu keluar. Yunshu yang tak mengerti lalu bercerita tentang apa yang ia lihat hari itu pada Jungrok. Tapi Jungrok dengan tegas menyatakan bahwa ia tak hanya membela orang yang tidak bersalah dan meminta Yunshu mencari teman-teman gadis itu untuk membuat surat permohonan. Yunshu keliling sekolah namun tak ada seorang pun yang mau membantu. Semua orang membenci gadis itu. Ketidaksukaan teman-teman pada gadis itu bahkan melebihi Yunshu sendiri yang sudah dianggap artis gagal. Saat Yunshu menemui manajernya, ia tanpa sengaja tahu bahwa gadis itu dulunya adalah trainee di perusahaan mereka, tapi kehilangan kesempatan debut karena harus bekerja paruh waktu. Saat keluar, ia bertemu Minji, aktor muda yang membencinya, dan Yunshu pun tak tahan lagi. Akhirnya berkelahi di depan umum. Tapi entah kenapa, setelah itu ia mulai memahami gadis di persidangan tadi. Mungkin gadis itu hanya disalahpahami dan sama seperti dirinya. Hanya butuh perhatian. Setelah tahu kebenarannya, Yunshu bertanya pada gadis itu apakah ia lelah. Gadis yang tadinya galak itu tiba-tiba menangis, mengaku bahwa ia berbohong karena takut kalau berkata jujur akan semakin tidak disukai. Berbohong sudah menjadi kebiasaannya untuk melindungi diri. Yunshu terharu, memeluk dan menghiburnya. Kebetulan, Jungrok melihat pemandangan itu dan kembali mengubah pandangannya tentang Yunshu. Akhirnya, Jungrok membela gadis itu di pengadilan. Ternyata gadis itu memang teman dekat idol, karena pernah jadi trainee, jadi menjual tanda tangan idol bukanlah penipuan. Gadis itu pun dinyatakan tak bersalah. Ini adalah pertama kalinya Yunshu benar-benar terlibat dalam kasus dan banyak membantu Jungrok. Saat keluar dari pengadilan, Jungrok memuji Yunshu. Saat itu juga syal Yunshu tertiup angin dan Jungrok membantu memakaikannya kembali, membuat Yunshu sangat berbunga-bunga. Untuk mendekatkan diri dengan Jungrok, Yunshu bilang ingin belajar hukum darinya, berharap hubungan mereka bisa lebih dari sekadar ambigu. Tapi kenyataan tak seindah harapan. Jungrok yang sangat lurus benar-benar mengajarinya dengan menulis penuh papan tulis, membuat Yunshu ingin menangis. Suatu hari, Yunshu dan Jungrok pergi ke pengadilan. Lalu seorang wanita karier memanggil Jungrok, tampaknya teman lama. Ia mengajak mereka minum teh bersama, dengan akrab memberikan latte pada Jungrok dan memamerkan bahwa ia tahu semua kesukaan Jungrok. Yunshu pun bertanya hubungan mereka, dan dijawab bahwa mereka sudah berteman sejak kuliah. Seketika, Yunshu cemburu, meski ia sendiri belum menyadarinya, dan hanya bisa marah-marah pada Jungrok. Jungrok yang kurang peka tidak mengerti mengapa Yunshu marah. Kembali di kantor, seorang gadis berambut panjang ingin bertemu Jungrok. Saat sudah di ruang tamu, ia malah ragu-ragu. Saat Yunshu masuk mengantarkan kopi, gadis itu memintanya untuk tetap tinggal agar lebih mudah bercerita. Ternyata ia sedang diteror mantan pacar. Tapi belum ada bukti kekerasan fisik sehingga tak bisa melapor ke polisi. Ia tak sengaja membaca artikel Jungrok di koran soal keamanan perempuan, lalu meminta bantuan Jungrok. Jungrok menanyakan alasan putus, dijawab karena mantan pacarnya punya obsesi mengontrol dan tampaknya pernah meracuni minumannya, lalu mengutak-atik ponsel untuk mencuri privasinya. Mendengar kata diracuni, reaksi Yunshu jadi aneh, seperti teringat pengalaman buruk. Setelah itu, Yunshu meminta pada Jungrok untuk ikut menangani kasus ini dari awal. Setelah diizinkan, Yunshu menemui gadis itu di rumahnya. Melihat air tumpah di meja, Yunshu hendak membersihkan. Tapi saat menunduk, ia bertatap mata dengan seorang pria bersembunyi di bawah meja. Ternyata mantan pacar gadis itu. Pria itu yang sudah ketahuan jadi brutal dan menyerang. Yunshu ikut terluka. Dan saat pria itu hendak menyerang lagi, Jungrok tiba-tiba muncul dan melindungi Yunshu.
Melihat Jungrok yang melindunginya, Yunshu semakin jatuh hati. Jungrok pun memenangkan kasus itu. Namun saat keluar pengadilan, mereka bertemu Xiatian, teman lama Jungrok. Yunshu langsung waspada, takut Xiatian merebut Jungrok. Benar saja, Xiatian memanggil Jungrok, meminta makan malam berdua untuk hal penting. Yunshu pun gagal lagi dan hanya bisa melihat Jungrok direbut. Saat makan, Xiatian bilang ia menerima kasus wanita bernama Yunqi, ibu rumah tangga yang lama dianiaya suami dan akhirnya secara tidak sengaja membunuh suaminya dalam pembelaan diri. Xiatian tak yakin bisa menang dan meminta bantuan Jungrok. Sebagai teman, Jungrok setuju. Saat kembali ke kantor, sikap Yunshu pada Jungrok jadi dingin. Sebagai pria tidak peka, Jungrok bertanya semua kemungkinan penyebab Yunshu marah, tapi tak dapat jawaban. Memang hati wanita sulit ditebak. Yunshu juga ngambek dan menolak mengatakan alasannya. Saat makan malam bersama kantor, Jungrok di depan semua orang langsung bertanya, kenapa Yunshu marah padanya? Membuat semua rekan kerja kepo. Yunshu hampir muntah darah saking malunya. Karena urusan pribadi diungkap di depan umum. Karena didesak, Yunshu akhirnya asal-asalan membuat alasan dan Jungrok senang. Karena merasa sudah berdamai. Padahal Yunshu makin kesal. Setelah minum, Yunshu kembali menegur Jungrok, bertanya kenapa meninggalkannya dan makan dengan orang lain. Mata Jungrok langsung membelalak. Kalau bukan karena teman sekamar memberinya saran, Jungrok tak akan pernah menebak Yunshu suka padanya. Esoknya, sebelum Jungrok sempat bertanya, Yunshu lebih dulu bilang, maaf atas sikap kemarin. Itu hanya karena terlalu dekat hingga menganggap Jungrok sebagai sahabat dan merasa cemburu kalau sahabat dekat dengan orang lain. Untung saja Jungrok percaya, karena hari itu ada liputan wartawan tentang kasus pembunuhan Yunxi dan identitas Yunshu tak cocok diekspos. Jungrok mengusulkan membawa Yunshu bekerja di luar kantor. Yunshu menyiapkan bekal khusus dan mereka piknik bersama di luar. Namun angin kencang hampir menerbangkan makanan, membuat Yunshu khawatir Jungrok masuk angin. Jungrok pun bertanya kenapa Yunshu peduli padanya. Hampir saja Yunshu ketahuan suka. Sidang pertama kasus Yunqi berlangsung. Jungrok berargumen bahwa Yunxi tidak bersalah karena membela diri. Tapi Xiatian sebagai hakim punya pendapat berbeda. Yunshu melihat Jungrok dan Xiatian berseberangan. Tapi alih-alih senang, ia justru khawatir Jungrok salah langkah. Sehabis sidang, saat makan bersama, Jungrok tiba-tiba bertanya, suka nggak? Yunshu panik, mengira perasaannya ketahuan. Tapi rupanya Jungrok bertanya apakah Yunshu suka daging, bukan soal cinta. Yunshu sadar ternyata mereka bicara hal berbeda. Selesai makan, mereka lembur bersama. Tiba-tiba Yunshu menerima telepon dari pria yang terdengar akrab. Jungrok tanpa sadar memperhatikan, dan begitu tahu pria itu akan menjemput Yunshu, Jungrok yang biasanya gila kerja, langsung ingin pulang bersama Yunshu. Di lift mereka terjebak karena lift rusak. Saat telepon dari pria itu masuk lagi, Jungrok melihat Yunshu manja-manja di telepon dan merasa kesal. Saat lampu lift mati, Yunshu ketakutan dan Jungrok menenangkan dengan memegang pundaknya. Saat pintu lift terbuka, posisi mereka sangat dekat, tampak seperti hendak berciuman. Manajer Yunshu muncul dan langsung marah pada Jungrok. Yunshu buru-buru menjelaskan pada manajernya bahwa dia benar-benar serius magang kali ini. Tak disangka, setelah kejadian itu, Jungrok menanyakan apakah pria yang menjemput Yunshu adalah pacarnya. Yunshu buru-buru menjelaskan bahwa itu sepupunya, membuat Jungrok langsung ceria dan tersenyum. Dengan lembut, Jungrok bilang ia ingin melakukan investigasi ulang di TKP pembunuhan Yunxi, dan Yunshu ingin ikut. Meski Jungrok khawatir, akhirnya ia setuju. Namun di TKP yang menyeramkan, saat Jungrok menjelaskan tentang bercak darah, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang dan memukul Jungrok dengan batu bata. Yunshu sangat terkejut, dan ketika Jungrok mengejar pelaku, Yunshu melihat kepala Jungrok berdarah parah dan langsung menangis histeris. Jungrok tak menyangka Yunshu begitu khawatir padanya dan hatinya ikut tergerak.
Setelah menenangkan Yunsu, Jungrok membuat laporan polisi dan tahu bahwa pelaku adalah tetangga Yunsi yang selama ini dekat dengannya dan juga berada di rumah Yunsi pada hari kejadian. Ketika ditanya, si pria itu hanya menjawab, "Kak Yunsi melarangku bicara." Ini menjadi petunjuk baru. Jungrok segera meminta bantuan kepala firma dan para partner untuk menyelidiki, menduga pria disabilitas itu saksi kunci. Namun ia tetap diam. Yunsu mengusulkan dirinya mencoba, dan ternyata dengan metode analogi, Yunsu berhasil membuatnya bicara. Saat sidang, pria disabilitas itu menjadi saksi dadakan dan wajah Yunsi langsung berubah. Jungrok menunjukkan luka sayatan di tangan pria itu pada hakim, menjelaskan bahwa pertama kali membunuh, biasanya pelaku juga terluka. Dan pada saat kejadian, Yunsi sudah tak cukup kuat membunuh pria dewasa. Jadi kemungkinan besar pria itulah pelaku sebenarnya. Saat dipaksa bicara, Yunsi bereaksi keras, tapi akhirnya pria disabilitas itu mengaku. Meski menang, Jungrok justru sedih dan mengajak Yunsu minum. Setelah minum bersama, Jungrok tiba-tiba menggenggam tangan Yunsu yang dingin dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Mengakui bahwa perasaannya pada Yunsu sudah berubah. Yunsu deg-degan, mengira akan mendapat pernyataan cinta. Keesokan paginya, ia berdandan rapi ke kantor dan mendapati sebuket bunga besar warna pink favoritnya di atas meja, lengkap dengan kartu ucapan. Yunsu membacanya dengan malu-malu, mengira itu dari Jungrok, dan memuji betapa romantisnya Jungrok di balik wajah dinginnya. Namun, saat membaca bagian akhir, ia merasa ada yang aneh. Ternyata bunga itu dikirim oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan sebagai ucapan terima kasih untuk Jungrok. Yunsu kecewa, tapi tetap berharap Jungrok menyatakan cinta hari itu. Saat rapat membahas kasus, Yunsu berhalusinasi Jungrok hendak menangkap dirinya yang telah mencuri hatinya. Lalu ia benar-benar mengangkat tangan dan berkata rela ditangkap Jungrok di depan semua orang. Hampir saja malu berat. Bahkan saat Jungrok membersihkan kaca, Yunsu mengira Jungrok sedang membuat tanda hati untuknya. Tapi sampai malam ia tak mendapat apapun. Yunsu yang putus asa memutuskan kembali bangga sebagai artis, tapi langsung mabuk dan menelpon Jungrok, mengungkapkan semua unek-unek dan sekaligus menyatakan cinta. Jungrok yang biasanya tenang pun mendadak panik, bahkan mulai bertanya soal cinta pada teman sekamarnya. Temannya yang berpengalaman menyarankan agar Jungrok segera menyatakan cinta duluan. Tapi Jungrok yang tak pernah pacaran sama sekali bingung bagaimana mengatakannya. Dan setelah berpikir semalaman, akhirnya memutuskan menemui Yunsu. Tapi Yunsu justru mengambil cuti karena merasa sangat malu atas insiden telepon semalam. Untuk mempersiapkan pernyataan cinta dengan baik, Jungrok mencari info tentang Yunsu dan tahu bahwa Yunsu suka pria yang menulis surat cinta. Ia pun membeli kertas surat dan mulai menulis, tapi suratnya malah seperti dokumen hukum. Ia pun beralih ke rencana B, membeli ceker ayam di toko favorit Yunsu. Tak disangka, ia justru bertemu Yunsu di sana. Yunsu yang melihat Jungrok langsung kabur, tapi Jungrok yang tinggi cepat berhasil menangkapnya. Mereka pun duduk dan bicara. Yunsu gugup mengira Jungrok akan menolaknya. Tapi Jungrok justru berkata ingin pacaran dengannya dan memberikan surat cinta yang ditulis tangan. Yunsu membukanya dan langsung memeluk Jungrok dari belakang. Akhirnya perasaan mereka terungkap dan resmi berpacaran. Mereka janjian untuk kencan malam itu. Yunsu mulai berdandan sejak sore, menyiapkan segalanya, tapi Jungrok menelepon, membatalkan janji karena Xiatian pingsan, dan ia harus menemani di rumah sakit. Yunsu kecewa tapi pura-pura pengertian. Setelah urusannya selesai, Jungrok baru sadar Yunsu sedih dan tak ingin jadi pacar yang buruk. Ia langsung menjemput Yunsu dan membawanya ke planetarium tanpa banyak bicara. Yunsu merasa hubungan mereka kok seperti bukan pasangan dan bertanya, "Kamu benar-benar suka padaku?" Ia sudah siap mendengar jawaban negatif, tapi Jungrok langsung memeluknya dan berkata ia sangat menyukainya. Seketika Yunsu merasa dirinya wanita paling bahagia di dunia. Keesokan harinya, Jungrok bertemu Xiatian lagi, yang ingin mentraktir makan sebagai ucapan terima kasih.
Yunshu yang semula ingin ikut, lagi-lagi batal, dan pura-pura setuju padahal sedih. Ia bahkan membatalkan dinner romantis yang sudah dipesannya sendiri. Agar Jungrok tak menyadari, Yunshu pura-pura sudah janjian makan dengan pengacara wanita lain. Saat makan, pengacara itu membocorkan gosip bahwa dulu Jungrok pernah naksir Xiatian. Yunshu kaget dan langsung cemburu, menelepon Jungrok untuk mengkonfirmasi. Jungrok tanpa ragu mengakui, membuat Yunshu makin bingung. Untung teman sekamar Jungrok mengundang Yunshu makan bersama, sehingga Yunshu tak terlalu hanyut dalam kecemburuan. Saat Yunshu melepas kacamata, teman sekamar Jungrok kaget karena ternyata pacar Jungrok adalah Dewi Nasional, Oh Yunshu. Ia pun bercanda. Sebenarnya selama ini belum pernah melihat Jungrok begitu peduli pada wanita selain Yunshu, dan menyebutkan banyak bukti cinta Jungrok. Yunshu pun jadi tenang dan cemburunya hilang. Jungrok sendiri bilang ia paling benci cemburu, tapi ternyata ia sendiri kena batunya. Firma hukum kedatangan 2 intern baru yang ternyata fans berat Yunshu. Melihat mereka sering berinteraksi dengan Yunshu, Jungrok merasa tak nyaman, dan rasa tak nyaman itu semakin menjadi saat acara berkemah kantor. Sejak debut, Yunshu belum pernah ikut acara semacam itu dan sangat antusias. Begitu sampai, para pria langsung mengelilingi Yunshu. Saat Yunshu bilang ingin makan oden, Jungrok pun berencana membelikannya. Tapi melihat semua pria lain sudah lebih dulu ramai-ramai membelikan oden untuk Yunshu. Dibandingkan mereka, usaha Jungrok terasa tak ada apa-apanya. Ia tak menyangka sebagai pacar resmi, ia malah diabaikan. Malamnya, rasa kecewa mencapai puncak. Para pria itu ramai-ramai membahas tipe ideal Yunshu, dan percaya diri Yunshu suka pada mereka, mengabaikan Jungrok. Mereka bahkan tak tahu kalau Jungrok adalah pacar resmi Yunshu. Jungrok mendengar kepala firma kehilangan cermin kecil milik Yunshu, padahal itu barang keberuntungan Yunshu. Ia pun keluar di tengah dingin untuk mencari, lalu bertemu Yunshu. Setelah seharian merasa terasing, Jungrok akhirnya mengaku pada Yunshu bahwa ia juga belajar cemburu. Ia kira Yunshu akan menganggap remeh, tapi Yunshu justru bertanya, "Boleh aku cium kamu?" Untuk pertama kalinya melihat Jungrok cemburu, Yunshu langsung mencium Jungrok. Jungrok yang kehilangan ciuman pertamanya hanya terdiam. Tapi Yunshu bilang mulai sekarang jika mau mencium, tak perlu tanya lagi. Benar saja, Jungrok langsung mencium balik. Sejak itu, Yunshu jadi punya efek samping ciuman. Setiap mendengar kata-kata soal ciuman, ia langsung gugup. Di kantor, Jungrok tiba-tiba berkata tak akan tanya-tanya lagi mulai sekarang, membuat Yunshu deg-degan, mengira Jungrok akan menciumnya di kantor. Tapi ternyata mereka bicara soal lain, membuat Yunshu sangat malu. Kali ini Jungrok mendapatkan kasus tentang ulasan buruk. Saat Yunshu membantu merapikan data, ia tak sengaja membaca lebih banyak dan langsung merasa senasib sepenanggungan. Ia pun jujur bahwa dirinya juga pernah menjadi korban makian dan hujatan dari netizen. Mendengar itu, Jungrok tiba-tiba merasa eba dan diam-diam mencari di internet tentang semua komentar buruk tentang Yunshu. Tapi semakin dicari, ia malah semakin marah. Hampir saja meledak karena kesal. Ia pun dengan penuh emosi menemui Yunshu, menyatakan ingin membela Yunshu dan menuntut para haters yang keterlaluan itu. Melihat Jungrok begitu peduli padanya, Yunshu sangat senang, bahkan tanpa sadar menepuk bahu Jungrok dengan penuh keakraban. Saat itulah, seorang pengacara wanita tiba-tiba masuk dan melihat adegan tersebut. Yunshu yang panik langsung mendorong Jungrok keluar dan pura-pura seolah Jungrok sedang memarahinya. Jungrok lalu perlahan berdiri tegak sambil dalam hati kagum, mungkin inilah akting terbaik Yunshu sejak menjadi artis. Begitu si pengacara wanita pergi, Yunshu buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya takut hubungan asmara di kantor ketahuan. Jungrok bisa mengerti, tapi tak berapa lama kemesraan mereka lagi-lagi tak sengaja terlihat orang. Malam harinya saat Jungrok mengantar Yunshu pulang, tiba-tiba manajer Yunshu keluar dari rumah dan melihat mereka sedang bermesraan. Manajer itu langsung bersiap bertanya dengan penuh kecurigaan, tapi Yunshu segera turun dari mobil dan mengusirnya. Meskipun Yunshu bersikeras bahwa ia dan Jungrok hanya rekan kerja biasa,
Semakin banyak orang yang mulai menyadari ada sesuatu di antara mereka. Suatu hari, sekretaris Yunji tiba-tiba mendapat telepon bahwa video tentang putrinya di sekolah tersebar luas. Ia segera pergi ke kantor polisi di mana orang tua murid lain langsung memarahi dan menghina. Melihat putrinya dicemooh seperti itu, hati sekretaris Yunji terasa tidak enak. Ia berusaha tetap tenang dan membela putrinya, menegaskan bahwa sebelum semuanya jelas, tidak seharusnya ada serangan pribadi. Ia pun bertekad akan selalu percaya pada putrinya, namun tanpa sengaja menemukan jaket bulu milik putrinya dan kemudian melihat sendiri putrinya mendorong teman sekolahnya. Seketika sekretaris Yunji merasa gagal mendidik anaknya. Kabar itu juga sampai ke kantor, membuat semua orang berusaha membantu sekretaris Yunji mencari tahu kebenaran. Salah satu partner yang diam-diam menyukai sekretaris Yunji bersama Yunshu langsung mencari putrinya, Jenchi, untuk berbicara dan mencari petunjuk. Jenchi tampaknya punya rahasia yang berat, dan partner itu pun mencoba mendekatinya dengan cara lain, mengajak makan tteokbokki agar suasana lebih akrab. Benar saja, Jenchi akhirnya mengaku bahwa teman yang ia dorong saat itu sebenarnya adalah pelaku utama kasus bullying di sekolah. Jenchi menunggu temannya itu bertobat sendiri. Jaket bulu itu adalah hadiah dari ayahnya, dan Jenchi tidak ingin ibunya terluka karena tahu ia masih menemui ayahnya yang sudah bercerai dari ibunya. Setelah semua masalah selesai, kepala firma mengajak Jungrok dan Yunshu merayakan. Tapi kali ini, Jungrok justru mabuk berat karena berusaha menggantikan Yunshu minum. Ini adalah pertama kalinya Jungrok benar-benar mabuk, bahkan nyaris membocorkan hubungan rahasianya dengan Yunshu. Yunshu tak menyangka Jungrok saat mabuk bisa selucu itu, namun saat teringat masa magangnya tinggal sebulan lagi, ia mulai cemas dan tak tahu harus bagaimana mengatakannya pada Jungrok. Untungnya, Jungrok meyakinkan bahwa meski ada rahasia, ia tetap akan mencintai Yunshu sepenuh hati. Itu membuat Yunshu semakin terharu. Pada suatu pagi saat berangkat kerja bersama, Jungrok diam-diam menggandeng tangan Yunshu, membuat Yunshu deg-degan. Saat makan camilan bersama rekan kerja, Jungrok kembali mengedipkan mata pada Yunshu, tapi langsung ketahuan kepala firma. Untung Yunshu cepat-cepat beralasan ada debu masuk mata. Sepertinya Jungrok mulai ketagihan bermain cinta diam-diam di kantor. Saat makan bersama, ia diam-diam menyodorkan daging sapi ke depan Yunshu, dan mereka semakin sering kirim pesan mesra, membuat rekan-rekan lain mulai kesal. Namun mereka tak peduli, dan bahkan hampir ketahuan saat hendak berciuman di tangga. Hubungan mereka makin mesra. Bahkan Yunshu tanpa sadar mengundang Jungrok ke rumah untuk menonton film bersama. Baru sadar, kalimat itu bermakna ganda dan bisa disalahartikan. Sementara itu, Jungrok yang mencari tahu di internet apa yang harus dibawa saat ke rumah pacar, malah menemukan hal-hal dewasa yang membuatnya malu. Sepanjang malam, keduanya jadi tak bisa tidur. Begitu bertemu keesokan harinya, keduanya jadi sering salah tingkah. Yunshu menerima hadiah tidur nyenyak dari Jungrok dan berkata tak sabar menantikan tidur malam ini. Jungrok yang hendak melepas jaket malah bertanya, "Boleh aku melepasnya?" Membuat suasana jadi tambah canggung. Yunshu lalu mengajak Jungrok berkeliling kamar, tanpa sadar malah menjelaskan detail tentang ranjang. Dan saat ia khawatir Jungrok akan berpikiran macam-macam, Jungrok yang gugup malah mematikan lampu. Untung Yunshu cepat mengalihkan suasana dengan menunjukkan albumnya sendiri, dan baru bisa tenang. Saat makan, keduanya saling mengungkapkan isi hati dan menyadari bahwa mereka saling punya perasaan yang sama. Keesokan harinya, saat hendak ke kantor, Yunshu menjatuhkan pulpen di parkiran bawah tanah dan merasa seperti diikuti seseorang. Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Yunshu mengira itu fans fanatik dan langsung marah-marah sebelum buru-buru pergi. Tak disangka pria itu malah mengikuti sampai ke kantor. Saat mereka sedang berdebat, Jungrok masuk ruangan. Yunshu sangat terkejut mengetahui bahwa pria itu adalah ayah Jungrok. Takut membuat ayah Jungrok salah paham, Yunshu mendorong Jungrok untuk memperbaiki hubungan dengan ayahnya dan mencari tahu alasan sang ayah datang ke kantor. Ternyata benar,
ayah Jungrok kembali ke kantor karena menghadapi masalah besar. Berkat Yunshu, untuk pertama kalinya Jungrok dan ayahnya duduk bersama minum kopi. Ayahnya, yang sudah bekerja keras seumur hidup, tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya menjelang pensiun karena melaporkan pejabat korup. Saat hari persidangan, ayah Jungrok sangat gugup. Sesuai saran Yunshu, Jungrok yang biasanya kaku, kali ini menghibur ayahnya dan memberikan obat penenang yang disiapkan Yunshu. Ayahnya pun tahu semua itu ide Yunshu dan langsung berubah pandangan tentangnya. Dengan bantuan Jungrok, kasusnya dimenangkan. Saat makan bersama, Jungrok dengan serius memperkenalkan Yunshu sebagai pacarnya di depan ayahnya. Ayahnya terkejut, tapi sangat menyukai kejujuran Yunshu. Yunshu yang mendapat restu masih tenggelam dalam kebahagiaan, sampai akhirnya mendapati musuh lamanya kembali. Jungrok dengan sigap menghadang pria yang menakutkan Yunshu dan membuatnya kabur. Setelah itu, Yunshu menceritakan seluruh kejadian masa lalu pada Jungrok, bahwa pria itu dulu kerap menindas dan memaksanya, memanfaatkan kekuasaan, dan Yunshu selalu menolak. Suatu hari, Yunshu dijebak masuk ke sebuah ruangan, dan saat pria itu hendak berbuat jahat, polisi datang dan menangkapnya atas kasus susu bubuk ilegal. Namun Yunshu juga terseret dalam skandal itu, padahal ia korban, tanpa sempat menjelaskan harus menanggung fitnah sendirian. Mendengar itu, Jungrok sangat sedih dan memutuskan menemani Yunshu hingga ia tertidur. Malam itu, mereka pertama kalinya tidur bersama. Meski dalam keadaan seperti ini, Yunshu sangat bersyukur karena tak lagi berjuang sendirian. Keesokan harinya, Yunshu melihat berita bahwa pria itu kembali ke Korea dan mengelola perusahaan membuatnya cemas. Bahkan saat membalas pesan Jungrok pun ia jadi tidak fokus. Jungrok yang jeli melihat layar ponsel Yunshu, tahu ada sesuatu yang salah dan mengajak Yunshu berkencan untuk menghiburnya. Namun di taman hiburan, saat naik wahana Jungrok justru menyesal karena dirinya hampir pingsan ketakutan. Meski begitu, setidaknya Yunshu jadi sedikit lupa masalahnya. Tapi belum lama suasana membaik, pria itu kembali mengganggu. Ia bahkan mengirim orang untuk memotret Yunshu diam-diam, namun tertangkap basah oleh Jungrok. Saat Jungrok menegur, Yunshu datang dan langsung menelepon pria itu, mengancam akan menuntut jika ia masih berani mengganggu. Pria itu menantang balik mengatakan Yunshu sekarang jadi lebih berani. Yunshu tak terlalu peduli, tapi ia tak tahu bahwa pria itu bisa nekat jika terpojok. Saat kembali ke kantor, Yunshu menerima telepon dari manajer bahwa produser yang menjanjikan peran utama padanya tiba-tiba mengubah keputusan karena investor baru melarang Yunshu ikut syuting. Ternyata investor itu adalah si pria jahat itu sendiri. Saat bertemu, pria itu kembali berbuat cabul dan Yunshu langsung pergi dengan marah. Ia bertekad tak akan lagi menuruti kemauan pria itu. Bersamaan dengan itu, Jungrok mendapat kasus perjudian dan menemukan bahwa pria itu juga terlibat. Ia pun bekerja sama dengan teman sekamarnya yang jaksa untuk menyelidiki. Mereka yakin jika berhasil mengungkap kasus ini, pria itu bisa diseret ke ranah hukum. Malam itu, Jungrok mengantar Yunshu pulang, dan Yunshu bertekad melawan pria itu dengan cara yang benar. Namun ia tak pernah menyangka, pria itu akan menyelinap ke rumahnya. Seketika Yunshu ketakutan, mundur panik tanpa tahu harus bagaimana. Pria itu menghancurkan barang-barang di rumah, dan saat hendak menyerang Yunshu, Jungrok datang dan langsung melumpuhkan pria itu. Rupanya Jungrok tadi melihat ada anak buah pria itu di sekitar rumah Yunshu, dan segera kembali sehingga bisa menyelamatkan Yunshu tepat waktu. Polisi pun datang dan menangkap pria itu atas kasus narkoba susu bubuk. Setelah 5 tahun difitnah, akhirnya nama baik Yunshu dipulihkan. Netizen ramai-ramai meminta maaf karena pernah menuduhnya, dan citra Yunshu langsung melejit. Tapi masalah baru pun muncul. Yunshu tak lagi bisa bebas berkencan dengan Jungrok. Saat mereka sedang kencan, tiba-tiba dikerubungi fans yang memaksa minta tanda tangan. Yunshu senang dicintai lagi, tapi ia lebih peduli pada perasaan Jungrok. Saat fans bertanya-tanya soal hubungan mereka, Jungrok berbohong bilang dirinya hanya sahabat dekat Yunshu. Meski demikian, foto-foto kencan mereka tetap tersebar dan diberitakan media.
Bahkan kepala firma mulai mencurigai mereka. Begitu juga manajer Yunsu. Suatu malam, saat Jungrok mengantar Yunsu pulang, mereka tak bisa menahan diri. Dan Yunsu mencium tangan Jungrok, tapi langsung dipergoki manajer. Setelah mendengar penjelasan Yunsu, manajer pun akhirnya setuju. Mereka pacaran diam-diam. Karir Yunsu mulai membaik lagi. Produser yang dulu menolak Yunsu kini malah memohon padanya untuk kembali. Dan meski Yunsu sempat marah, ia akhirnya menerima tawaran itu karena sangat menyukai naskahnya. Namun saat hendak ke kantor, Yunsu mendapati kantor dikerumuni wartawan. Jungrok segera menarik tangan Yunsu dan membawanya lari, membuat semua orang di kantor semakin curiga pada hubungan mereka. Untuk menghindari wartawan, Jungrok membawa Yunsu ke rumahnya. Yunsu kelaparan, tapi tak ada makanan. Jadi ia terpaksa memakai baju Jungrok untuk menyamar dan ikut belanja. Namun mereka hampir saja ketahuan. Keduanya mulai menyadari bahwa karir dan cinta Yunsu sulit seimbang. Banyak rintangan tak terlihat di antara mereka. Bahkan manajer Yunsu pun mengajak Jungrok bicara empat mata, meminta Jungrok mengalah agar tidak menghancurkan karir Yunsu. Saat diminta memutuskan hubungan, Jungrok tegas menolak, tapi tak disangka kepala firma juga ikut membujuknya berpisah. Setelah tahu bahwa Yunsu sangat mencintai karir akting dan magang di firma hanya demi mendalami peran, Jungrok mulai ragu. Setelah berpikir matang, Jungrok mengajak Yunsu nonton film bersama sebagai perpisahan terakhir. Meski berat, ia tetap memilih memutuskan hubungan demi masa depan Yunsu. Yunsu hampir hancur mendengar keputusan itu. Mengira Jungrok marah karena ia pernah berbohong dan panik bertanya-tanya. Meski Jungrok sangat sedih, ia tetap pergi, meninggalkan Yunsu menangis sendirian. Manajer yang melihat keadaan Yunsu jadi merasa bersalah, tapi tak berani jujur. Yunsu tetap memaksa masuk kantor untuk mengambil barang dan menata emosi. Saat masuk ke ruangan Jungrok, sebenarnya dari awal Jungrok selalu memperhatikannya. Tapi ia tak berani menatap langsung, karena takut tak bisa menahan tangis. Meski begitu, ia tetap bersikap dingin dan kembali menyakiti hati Yunsu. Yunsu pun kabur ke tangga dan menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, Jungrok juga sangat terpukul, hingga akhirnya menerima ajakan teman sekamar untuk minum. Tapi ternyata itu jebakan karena teman sekamarnya sudah balikan dengan Setian dan menunjukkan kemesraan di depannya. Bahkan sering menyebut nama Yunsu. Jungrok hanya bisa memendam perasaan. Sejak putus, Jungrok jadi murung, bahkan meninggalkan mobilnya dan memilih naik bus hanya demi bisa melihat billboard iklan Yunsu. Sementara itu, karir Yunsu benar-benar melesat, ia berhasil menjadi pemeran utama drama pengacara. Jungrok hanya bisa mengikuti perkembangan Yunsu lewat internet. Suatu hari, seorang wanita masuk ke kantor mencari Jungrok. Ternyata itu ibu dari tersangka kasus pembunuhan Lin Yunxi. Melihat wanita itu menangis pilu, Jungrok mulai merasakan ada kejanggalan dalam kasus itu. Namun sebelum bisa menyelidiki lebih lanjut, pengadilan sudah menjatuhkan hukuman 20 tahun pada si tersangka. Usai sidang, ibu itu memohon pada Jungrok untuk memperjuangkan keadilan bagi anaknya. Jungrok lalu mendapatkan informasi bahwa Lin Yunxi melarikan diri setelah membawa uang dalam jumlah besar, semakin memperkuat kecurigaannya. Jungrok pun menemui si tersangka di penjara dan menanyai kronologi kejadian. Tersangka hanya menyatakan ia hanya menusuk sekali saja. Jungrok pun bertekad mencari keadilan. Namun kepala firma marah besar saat tahu Jungrok ingin mengambil risiko besar membela kasus ini. Sebagai pengacara dewasa, Jungrok tahu risikonya bisa menyeret seluruh firma. Tapi ia tak ingin jadi iblis yang menutup mata pada kebenaran. Akibatnya, ia mulai merasa terasing dan sering berhalusinasi seolah Yunsu selalu ada di sampingnya. Mendukungnya dengan pesan di sticky note yang ditulis Yunsu, "Aku akan selalu jadi pendukungmu, tetaplah pada pilihanmu." Itu membuat Jungrok yang semula ingin menyerah, bangkit lagi dan sadar, ia justru telah menyingkirkan satu-satunya orang yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Karena kasus ini, Jungrok dan kepala firma terlibat konflik hebat hingga Jungrok memilih mengundurkan diri, membuat kepala firma sangat marah. Kini Jungrok kehilangan pacar dan pekerjaan. Teman sekamar mengajaknya minum, tapi ternyata itu jebakan.
karena teman sekamarnya mengundang kepala firma. Saling berhadapan, kepala firma bertanya alasan Jungrok mengundurkan diri dan Jungrok mengaku karena merasa bersalah. Kepala firma kemudian mengingatkan masa lalu saat Jungrok baru mulai bekerja, ia juga pernah sendirian karena idealismenya. Dan saat itu kepala firma membantunya bertahan. Namun kini Jungrok justru tidak mempercayainya. Setelah saling bicara, mereka akhirnya berdamai dan sepakat berjuang bersama. Sementara itu, Yunshu juga berusaha mencari kabar tentang Jungrok. Suatu hari saat syuting di pengadilan, ia bertemu teman sekamar Jungrok yang tanpa ragu memberitahu bahwa Jungrok kini makan tak enak, tidur pun terganggu karena kasus ini. Yunshu langsung cemas. Jungrok lalu mempresentasikan bukti-bukti pada para pengacara, dan salah satu pengacara pernikahan menduga Lin Yunxi mungkin punya hubungan gelap, menjadi petunjuk penting bagi Jungrok. Karena saat ini tak ada sekretaris, kepala firma menugaskan magang baru untuk membantu Jungrok. Magang itu menemukan pena milik Yunshu di meja kerja dan menghubungi Yunshu. Yunshu langsung datang ke kantor, dan saat Jungrok melihatnya, emosinya langsung bergejolak. Magang itu kemudian mencari alasan keluar, memberi waktu bagi keduanya berbicara empat mata. Yunshu yang melihat wajah Jungrok yang terus berusaha mencari-cari alasan agar bisa makan bersama, tapi Jungrok tahu jika menunjukkan perasaannya, semua usahanya selama ini akan sia-sia, sehingga ia kembali bersikap dingin dan menolak Yunshu. Yunshu pulang dengan hati hancur, sementara Jungrok kembali mengumpulkan bukti. Akhirnya, ia menemukan fakta baru. Jika benar tersangka adalah pelaku, baju yang dikenakan pasti penuh darah, bukan hanya bercak kecil. Di persidangan, Jungrok membeberkan temuan itu, lalu muncul saksi baru, yaitu Lin Yunxi, yang sempat menghilang. Meski Lin Yunxi seolah menyesal, ia tetap menuding si tersangka sebagai pelaku. Jungrok kemudian memeriksa rekaman CCTV dan menemukan pria mencurigakan di samping Lin Yunxi, yang ternyata adalah mantan suaminya yang seharusnya sudah wafat. Di persidangan selanjutnya, semua bukti terungkap. Mantan suami Lin Yunxi akhirnya mengaku bersekongkol dengan Lin Yunxi menipu asuransi, dan si tersangka dijadikan kambing hitam. Nama baik Jungrok pun pulih, dan ia serta kepala firma berhasil melewati cobaan ini. Sementara itu, Yunshu akhirnya tahu dari manajer bahwa alasan Jungrok memutuskan dirinya demi kebaikan Yunshu. Ia pun segera mencari Jungrok dan berkata, jika Jungrok benar-benar ingin yang terbaik untuknya, jangan pernah meninggalkannya. Bagi Yunshu, kehilangan Jungrok jauh lebih menyakitkan dibanding disalahpahami orang lain. Mendengar itu, Jungrok akhirnya sadar dan langsung menyatakan cinta pada Yunshu. Mereka pun resmi kembali bersama, penuh kebahagiaan. Di depan rumah Yunshu, Jungrok tak mau berpisah dan memutuskan tetap menemani Yunshu sampai tidur. Yunshu pun tahu selama masa putus, bukan hanya dirinya yang terluka, Jungrok pun diam-diam banyak menangis. Yunshu mengajak Jungrok bermalam, tapi semua harapan romantis itu buyar saat Jungrok malah membatasi tempat tidur mereka dengan garis imajiner. Benar-benar tipe pria polos yang tak peka. Pagi harinya, saat hendak sarapan bersama, tiba-tiba manajer datang dan meski Yunshu berusaha mengabaikan, ia tahu manajernya pasti akan masuk karena tausan di rumah. Yunshu buru-buru menyembunyikan Jungrok di kamar mandi, tapi siapa sangka manajer justru ingin ke kamar mandi. Saat pintu dibuka, jantung Yunshu hampir copot. Untung Jungrok sudah bersembunyi di balik tirai, tapi tak disangka ponselnya berbunyi, dan ia tanpa sengaja menyalakan shower, membuat dirinya basah kuyup. Manajer langsung melotot, baru sadar ternyata mereka sudah tinggal bersama lagi sejak baikan. Malamnya, Jungrok membeli sushi kesukaan Yunshu, tapi Yunshu mendadak harus lembur, jadi Jungrok makan sendiri 2 porsi. Ia bertemu teman sekamar yang penasaran kemana Jungrok semalam, tapi Jungrok tidak mau cerita. Keesokan harinya, kepala firma mengumumkan lokasi syuting drama Yunshu butuh konsultan hukum dan semua ingin ikut, termasuk kepala firma yang fans berat Yunshu. Tapi Jungrok langsung mengajukan diri dan akhirnya terpilih.
Begitu sampai di lokasi, Yunshu hampir loncat kegirangan dan dengan alasan konsultasi naskah, mengajak Jungrok masuk ruang istirahat berdua. Saat mereka sedang berpelukan mesra, manajer tiba-tiba masuk dan langsung menutup mata. Yunshu buru-buru kabur, dan manajer pun memarahi Jungrok karena tidak tahu diri, tapi Jungrok cuek saja. Malam harinya, Yunshu mengajak Jungrok ke rumah untuk latihan dialog. Dalam khayalan Yunshu, saat latihan adegan ciuman, Jungrok akan benar-benar mencium. Tapi ternyata Jungrok malah memilih adegan persidangan dan sibuk mengoreksi gerakan Yunshu, membuat Yunshu lebih gugup daripada saat syuting sungguhan. Yunshu pun mencari alasan untuk kabur minum teh. Setelah ditinggal, Jungrok baru melihat naskah adegan ciuman Yunshu dengan lawan main. Dan karena lawan main dikenal sebagai Raja Ciuman, Jungrok jadi merasa terancam. Saat syuting sungguhan, Jungrok melihat adegan ciuman dan tak tahan. Akhirnya memaksa sutradara menghentikan dengan alasan adegan itu tidak penting. Semua orang terkejut dan manajer pun menyeret Jungrok pergi. Seharian Jungrok jadi murung. Saat makan malam kantor, Yunshu tiba-tiba datang dan mengumumkan bahwa ia adalah pacar Jungrok. Setelah pengakuan di depan semua orang, malam itu hubungan mereka resmi dan mereka pun akhirnya melakukan sesuatu yang tak bisa diceritakan. Pagi harinya saat Jungrok pulang ke apartemen, teman sekamarnya mengira Jungrok masih galau karena putus, sampai ingin mencarikan jodoh. Jungrok menerima telepon ajakan makan dari teman sekamar, dan Yunshu juga ingin ikut. Tapi saat sampai, tiba-tiba seorang perempuan cantik masuk dan terus memuji Jungrok tampan. Dan Yunshu yang baru datang langsung menarik tangan Jungrok dan menyatakan kepemilikannya di depan gadis itu, lalu pergi. Jungrok khawatir Yunshu cemburu, tapi ternyata masalahnya hanya Jungrok terlalu tampan dan takut jadi rebutan cewek lain. Mendengar itu, Jungrok hampir tertawa lepas. Tiba-tiba manajer menerima kabar syuting luar negeri dipercepat dan harus berangkat besok. Artinya, Yunshu dan Jungrok hanya punya waktu 19 jam bersama. Mereka pun berusaha menghabiskan waktu sebaik mungkin. Tapi Jungrok mendadak harus menyelesaikan kasus mendesak. Saat kembali ke kantor, ia diberitahu akan dibantu oleh sekretaris khusus. Ternyata Yunshu sudah duduk di meja kerjanya. Begitulah, mereka tetap bisa menghabiskan waktu bersama meski waktu terbatas. Namun, takdir berkata lain. Setelah selesai bekerja, mereka hendak kencan, tapi manajer menelepon, mengingatkan ada jadwal live streaming yang sudah dijanjikan pada fans. Meski kecewa, Yunshu tetap memprioritaskan fans. Jungrok yang rindu membuka live streaming dan dengan usaha berhasil mendapat kesempatan teleponan dengan Yunshu secara langsung di depan semua fans. Saat Yunshu mendengar suara Jungrok, ia langsung tahu dan mereka saling mengirim kode cinta secara terselubung meski fans tidak ada yang menyadari. Keesokan harinya Yunshu berangkat ke luar negeri. Namun ia menelepon Jungrok, meminta jangan salah paham dengan gosip yang beredar. Jungrok pun penasaran dan membuka berita. Ternyata ada rumor Yunshu dan lawan mainnya benar-benar berpacaran. Semua orang khawatir Jungrok akan cemburu. Setelah sebulan syuting di luar negeri, Yunshu memutuskan pulang lebih awal demi bisa bertemu Jungrok. Tapi ia tak melihat Jungrok menjemput di bandara. Ia pulang dengan hati cemas, takut Jungrok masih marah soal gosip. Namun begitu masuk rumah, Yunshu terkejut melihat meja makan sudah dihiasi makan malam romantis. Tak disangka Jungrok muncul membawa buket bunga. Ternyata pria polos ini juga bisa romantis. Yunshu pun terharu dan memeluk Jungrok. Ia pun memutuskan untuk mengumumkan hubungan mereka ke publik demi keadilan bagi Jungrok. Karena saat ini drama sudah tayang, tak perlu lagi berpura-pura. Ia ingin semua orang tahu betapa berharganya Jungrok baginya. Keesokan harinya, Yunshu menemui perwakilan perusahaan, menyatakan ingin mengumumkan hubungan dengan Jungrok. Ia ingin adil, tak ingin Jungrok terus-terusan terluka karena harus bersembunyi. Maka mereka merancang acara, mengundang semua media, dan tampil berdua sebagai pasangan resmi. Yunshu yakin para fans akan mengerti dan tulus mendoakan kebahagiaan mereka. Dan cerita pun berakhir